Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, mahasiswi strata 1, kelas B, program studi kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah teori ekonomi makro tentang inflasi dan deflasi. Langsung saja kita masuk pada pengertian inflasi. Jadi, inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Peristiwa dalam perekonomian ini diakibatkan karena tak terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Bila kenaikan yang terjadi hanya sekali, walaupun presentasinya cukup besar, belum cukup dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lanjutan. Sebagai contoh, kenaikan harga-harga menjelang bulan Ramadan ataupun pada hari besar lainnya belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu penyebab timbulnya inflasi. Secara umum, penyebab timbulnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Yang kedua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadinya defisit pada APBN. Selanjutnya, terjadinya ekspansi kredit atau suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah kredit pinjaman dari pihak bank. Kemudian terjadinya demo atau pemberontakan, pengenaan pajak pada konsumen, dan kenaikan harga BBM. Nah, bagaimana cara mengatasi inflasi? Yang pertama itu dengan menerapkan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi uang yang beredar dari kredit. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah seperti kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, perubahan cadangan minimum, dan pemberian kredit selektif. Selanjutnya dengan menerapkan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan mempengaruhi harga. Contoh kebijakan fiskal itu mengurangi pengeluaran negara, menaikkan atau mengefektifkan pajak, menekankan pengeluaran pemerintah, mengadakan pinjaman pemerintah. Kemudian solusi yang ketiga, cara mengatasinya yaitu kebijakan non-moneter. Seperti kebijakan upah, kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi, dan kebijakan penentuan harga dan indeksing. Selanjutnya yaitu pengertian deflasi. Deflasi itu suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dari nilai uang dan nilai uang bertambah. Itu menurut Wikipedia. Nah, deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contoh kenapa hal ini bisa terjadi dapat kita temui dalam lingkungan sehari-hari. Harga barang-barang elektronik makin hari makin murah. Hal ini terjadi karena pengembangan teknologi yang cepat, sehingga suplai barang teknologi di pasaran semakin banyak. Nah, barang-barang teknologi tersebut jatuh harganya, atau deflasi bisa terjadi karena permintaan barang dari masyarakat semakin menurun dan permintaan uang dari masyarakat meningkat. Nah, penyebab timbulnya deflasi itu ada beberapa faktor. Yang pertama, menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedikitnya jumlah uang yang beredar menjadi penyebab pertama.
Yang kedua, naiknya jumlah barang. Di pasar, produsen yang terus melakukan produksi tidak mempunyai orientasi atau perhitungan yang tepat. Mereka menganggap jika jumlah permintaan masyarakat meningkat, maka barang yang diminta banyak. Yang ketiga itu permintaan barang menurun. Seperti yang kita tahu, jika konsumen mempunyai sifat alami yang mudah bosan. Jadi ketika sudah bosan dan tidak tertarik, maka permintaan barang akan menurun. Selain itu, konsumen lebih memilih uangnya di bank dalam jangka panjang atau menyiapkan masa depan. Secara otomatis permintaan barang akan mengalami penurunan yang besar. Nah, ini adalah cara-cara mengatasi deflasi. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Salah satu cara mengatasi deflasi itu dengan menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya yaitu untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Nah, dengan cara ini, masyarakat akan mengurungkan niatnya untuk menabung di bank dan mendorong untuk konsumsi. Yang kedua itu menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sama dengan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, menerapkan kebijakan fiskal. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan non-moneter. Sekian dari saya mengenai presentasi video dengan materi inflasi dan deflasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.